Halo, selamat datang di channel aku, Miss Lipi. Kali ini aku akan membagikan tips dan juga pengalaman aku beli rumah subsidi. Jadi teman-teman semua, kalau kalian sedang berpikir untuk beli rumah tapi dengan harga yang terjangkau, rumah subsidi ini bisa jadi alternatif yang baik bagi kalian. Ya dihitung-hitung daripada kalian ngontrak. Kalau ngontrak kan juga uang hangus kan. Sedangkan kalau kalian nyicil rumah, suatu hari nanti kalian akan dapatin itu rumah jadi hak milik kalian, ya kan? Hitung-hitung investasi. Terus rumah subsidi itu apa sih buat kalian belum tahu? Jadi rumah subsidi itu adalah rumah dengan harga terjangkau. Jadi kalian akan diberi kemudahan dalam mengajukan KPR dan diberi bunga yang flat. Jadi suku bunganya tetap flat dan jangka waktunya bisa sampai 20 tahun. Suku bunga yang flat ini karena disubsidi oleh pemerintah dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi nih bagi kalian kaum milenial yang sedang memulai karir atau barusan menikah dan punya keluarga baru dan belum punya tempat tinggal, rumah subsidi ini bisa jadi alternatif yang bagus buat kalian daripada kalian ngontrak kan. Lalu bagaimana sih tips dan memilih cara rumah subsidi yang baik? Yang pertama, kalian harus pastiin dulu lokasinya. Misalkan kalian ada di Jakarta, kalian bekerja di sana, alangkah baiknya kalau kalian cari rumah subsidi yang dekat dengan tempat kerja atau mungkin tempat sekolah anak kalian yang nggak gitu jauh ya. Misalkan Tangerang, Depok, ataupun sekitarnya. Kalian bisa pilih yang strategis jadi nggak memakan waktu banyak bagi kalian. Karena rata-rata rumah subsidi itu ada di pinggiran kota besar. Yaitu misalkan kalau di Jakarta ya di Depok, Tangerang. Kalau misalkan di Semarang ya di sekitar Ungaran, Kendal, Meranggen. Jadi nggak di kotanya besarnya langsung. Kenapa? Karena harga tanah di kota besar seperti Semarang, Jakarta, Surabaya, Bandung itu udah sangat mahal. Aku akan membagikan di sini tips bagaimana memilih rumah subsidi. Yaitu yang pertama, kalian pastikan kualitas bangunannya. Kualitas bangunannya itu kalian harus pastiin ini gimana finishingnya, apakah halus atau enggak. Memang sih rata-rata rumah subsidi itu enggak sebagus rumah komersil, tapi ya lumayan daripada kalian enggak punya rumah kan. Tapi kalian tetap harus perhatiin karena ada rumah subsidi yang lumayan bagus, tapi ada juga yang kualitas bangunannya jelek. Jadi kalian juga, tips kedua, perlu berkunjung langsung ke rumah contohnya untuk melihat langsung gimana kualitas bangunannya. Lalu kalian juga perlu untuk lihat track record dari developernya. Sekarang ini banyak loh oknum-oknum yang punya ngaku-ngakunya developer perumahan bersubsidi, tapi ujung-ujungnya tipu-tipu. Jadi kan harus hati-hati, pastikan bahwa track recordnya dari developer ini sudah terpercaya, sudah banyak bikin rumah, sudah sering lah bikin rumah, sudah banyak juga mungkin perumahannya di situ, atau belum ada rumah yang dibangun sama sekali lah, kalian juga harus perlu hati-hati. Jadi pilihlah yang udah terpercaya ya. Kemudian yang perlu kalian perhatikan adalah apa aja yang akan kalian dapatin di lokasi itu. Strategis atau enggak, dekat rumah sakit atau enggak, lalu dekat dengan sekolahan atau fasilitas umum seperti rumah sakit dan lain-lain, kalian perlu cek. Ada juga yang apa aja yang didapetin di perumahan tersebut, fasilitasnya. Misalnya kalau rumah subsidiku itu dia dapat fasilitas yaitu playground, tempat bermain anak-anak. Lalu ada juga kolam renang untuk anak-anak. Jadi kalau kalian mau pilih, bisa pilih yang mungkin yang proyeknya itu besar. Jadi biasanya juga diberi fasilitas yang lebih baik. Itu juga bisa jadi pilihan kalian ya. Lalu aku akan share sedikit pengalamanku ya.
aku beli rumah subsidi itu sekitar tahun 2014. Waktu itu aku iseng-iseng jalan-jalan ke mall, dan di situ ternyata ada pameran perumahan rakyat. Terus aku datang ke salah satu stand yang memang dia itu rame banget waktu itu. Aku tanya kan, aku samperin. Ternyata di situ memang sangat murah. Aku beli tahun 2014 tuh dia DP-nya cuma 1,5 juta. Itu pun kalau kalian booking fee 500.000 itu udah termasuk 1,5 juta itu. Jadi kalian udah tinggal, misalkan kalian bikin tanda jadi 500.000, kalian tinggal nambah 1 juta aja, udah kalian bisa dapat tuh rumah dan dapat kunci dan bisa dapat akad kredit. Lalu pengalamanku, aku bayar dulu 500.000 booking fee, lalu aku lunasin 1 juta. Habis itu aku bisa pilih rumah, pilih denah rumahnya mau yang blok mana. Setelah itu aku ngelengkapin fotokopi KTP, KKN, PBB dan lain-lain yang kalian butuhkan. Nanti tergantung dari perumahan kalian. Biasanya kalian juga dikasih formulir-formulir untuk mengisi. Dan setelah itu dari perumahannya akan ngajuin ke bankku BTN ya. Biasanya rata-rata kalau subsidi itu banknya BTN. Habis dari diajukan itu nanti beberapa minggu atau bulan kemudian ya, aku dipanggil untuk interview di bank BTN. Lalu aku interview, di sana ditanyain lah sekitar penghasilanku berapa, pengeluaranku berapa. Kalian jawab aja dan nanti banknya akan mempertimbangkan kira-kira nanti kalian tuh sanggup atau enggak kira-kira untuk membayar cicilannya. Jadinya di situ kalian akan diputuskan untuk setuju atau enggak. Setelah beberapa bulan aku dipanggil lagi dan ternyata aku disetujuin di ACC untuk subsidi rumah itu. Nah, terus aku di situ tanda tangan sama notaris, tanda tangan akta rumah ya pastinya. Terus apalagi ya, udah sih habis itu aku langsung dikasih kunci dan serah terima, lalu bisa aku pakai rumahnya. Waktu itu rumahnya, waktu aku sudah di ACC itu kira-kira baru jadi 80%. Jadi aku sempat nunggu sekitar sebulan atau 2 bulan gitu, baru aku bisa tempatin tuh rumah ya. Dan ini tips bagi kalian yang mau merenovasi rumah subsidi. Biasanya rumah subsidi itu 5 tahun pertama kalian nggak boleh dikontrakin peraturannya. Terus kalau mau bangun itu nggak boleh merubah desain depan. Jadi kalau mau bangun boleh bangun yang belakang, tapi yang depan tidak boleh dirubah karena yaitu ketentuannya memang seperti itu. Terus syarat-syaratnya apa aja kalau kalian mau ambil rumah subsidi? Yang pertama, usia kalian minimal 21 tahun, maksimal 55 tahun, atau boleh 21 tahun ke bawah asal kalian udah menikah dan punya pekerjaan. Terus biasanya besarannya cicilan itu, jadi kalian hitung sendiri ya, batas maksimal yang bisa beli rumah subsidi itu gaji 4 juta. Jadi kalau 4 juta ke atas mungkin nggak bisa. Terus kalau itu untuk rumah yang tapak, kalau rumah susun subsidi maksimal gaji kalian tuh 7 juta. Lalu ada pertimbangan gini loh, misalkan gaji kalian tuh 2.400.000, cicilan kalian 800.000. Yang aman itu kalau gaji kalian itu minimal 3 kali besarnya angsuran kalian. Misalnya kalian gajinya 800.000 kan, berarti 800 kali 3 berarti 2.400.000. Minimal aman rumah kalian tuh kalau kalian punya gaji 2.400.000. Jadi 3 kali lipatnya gaji kalian itu 3 kali lipatnya angsuran kalian itu biasanya baru disetujui. Terus aku saranin kalian harus hati-hati ya kalau mau beli rumah subsidi, karena ternyata banyak juga oknum-oknum tertentu yang berkedok developer perumahan tapi ternyata tipu-tipu. Ada yang sampai udah ACC dengan bank, udah nyicil tapi rumahnya bertahun-tahun nggak pernah dibangun.
Jadi kalian, aku saranin berhati-hati, atau ini entah ada kerjasama antara si penipu dengan orang dalam banknya atau gimana, nggak ngerti. Tapi bagaimana bisa di ACC ya kalau rumahnya aja belum dibangun. Sedangkan waktu aku tuh beli rumah subsidi aja, aku ditanyain sama pihak banknya, ini udah dibangun belum, jendela udah dipasang belum gitu. Tapi ada beberapa tuh yang bahkan sampai bertahun-tahun udah nyicil tapi nggak dibangun rumahnya. Jadi cuma nyicil-nyicil aja dan zong gitu loh hasilnya. Jadi kalian hati-hati ya kalau mau beli rumah subsidi, itu saran dari aku. Semoga tips ini bermanfaat dan selamat mencari rumah subsidi terbaik. Bye bye.